Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi, tugas modul 1.2.A.8 oleh Nur Syamsiah SPD, calon guru penggerak angkatan 6, guru SMP Negeri 2 Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Modul refleksi 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan. Perasaan, hal yang dirasakan setelah mengalami peristiwa tersebut. Pembelajaran, hal yang paling konkret yang dapat dijadikan pembelajaran. Dan penerapan, hal yang dapat diterapkan setelah mengalami peristiwa dan pembelajaran yang didapat. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Peristiwa, momen paling penting dan mencerahkan bagi saya. Dalam proses pembelajaran modul 1.1, saya memahami bahwa seorang guru mestilah menuntun muridnya agar selamat dan bahagia. Hal ini dikarenakan anak bukanlah kertas kosong tanpa coretan. Sudah ada coretan karakter yang masih tersamar, dan tugas gurulah yang akan menebalkan karakter yang baik dari anak tersebut. Guru diibaratkan sebagai petani yang merawat biji tanaman agar tumbuhan menjadi tanaman yang sehat. Dan dengan konsep menghamba kepada anak, guru berfokus pada apa yang dibutuhkan murid-muridnya. Dalam proses pembelajaran modul 1.2, saya memahami adanya sistem berpikir cepat dan lambat dalam pengambilan keputusan. Hal ini berkaitan dengan bagian-bagian otak manusia yang terdiri dari otak limbik, otak reptil, dan otak luhur. Kemudian saya mempelajari adanya tahap tumbuh kembang anak menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Wiraga Wirama, dan teori psikososial Erik Erikson. Hal ini sangat membantu saya menentukan strategi pembelajaran apa yang cocok diterapkan kepada anak sesuai dengan usianya. Selain itu, saya mulai dikenalkan dengan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, kemandirian, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai-nilai inilah yang nanti akan membantu seorang guru penggerak dalam menjalani peran-perannya. Adapun peran-peran guru penggerak yaitu sebagai pemimpin dalam pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta sebagai penggerak komunitas praktis. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami. Pada modul 1.1, saya telah memahami filosofi pendidikan KHD, yang pada intinya bagaimana kita menghamba berfokus pada kepentingan anak. Seorang guru mestilah senantiasa berpihak kepada apa yang anak butuhkan sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Hal ini sejalan dengan nilai guru penggerak yang mendukung apa yang dibutuhkan anak yang dibahas pada modul 1.2, yaitu guru harus berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai-nilai ini nanti akan terus dikuatkan saat menjalani peran sebagai guru penggerak. Momen paling menantang bagi saya, adanya pembatasan waktu penyelesaian tugas-tugas yang ada di LMS membuat saya menjadi sangat tertantang. Saya harus bisa membagi waktu antara melaksanakan tugas di sekolah dan menjalani pendidikan sebagai calon guru penggerak. Selain itu, adanya pembagian kelompok yang berbeda pada modul 1.1 dan 1.2
membuat saya harus lebih bijak mencermati berbagai karakter yang berbeda dari rekan-rekan anggota kelompok. Perasaan saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan berada di padang pasir dalam kondisi haus. Lalu saya berbahagia mendapatkan oasis, mata air yang dapat menghilangkan rasa dahaga. Saya merasa sangat bersyukur memperoleh pengalaman belajar pada Modo 1.1 dan Modo 1.2 ini. Saya mendapatkan banyak pemahaman tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Di samping itu, saya juga merasa termotivasi setelah bekerja dengan satu kelompok yang salah satu anggotanya telah sukses menjalani peran sebagai guru penggerak, yaitu sebagai coach bagi guru lain. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pendidikan hanya sekedar proses pentransferan ilmu dari guru ke murid, tanpa perlu mempertimbangkan apa yang dibutuhkan oleh murid. Saya mengajar banyak menggunakan teks luar yang tidak sesuai dengan konteks sosial budaya murid saya. Dan saya berpikir hal itu bukanlah suatu masalah. Toh, murid saya masih bisa menangkap pelajaran dengan mudah. Sekarang saya berpikir bahwa pendidikan haruslah mempertimbangkan kodrat alam dan zaman anak. Jika dulu membuat greeting card menggunakan kertas, namun sekarang murid-murid bisa membuatkannya secara digital. Mengkreasikan kartu ucapan menggunakan aplikasi Canva atau yang semacamnya. Tentunya hal ini direspon dengan sangat baik oleh murid saya. Mereka lebih antusias dalam belajar. Saya menjadi lebih tertantang untuk lebih meningkatkan nilai kreativitas dan inovatif yang ada dalam diri saya. Melatih kemandirian, membiasakan diri berkolaborasi dengan rekan sejawat agar memperoleh banyak masukan. Jika dulu saya jarang mengikuti pelatihan-pelatihan, namun sekarang saya berusaha aktif mengikuti pelatihan yang dapat mengembangkan diri saya. Saya berusaha menguatkan kembali nilai kemandirian yang ada dalam diri saya. Dan setelahnya, saya banyak mendapatkan pengetahuan yang sangat membantu diri saya agar bisa menjadi guru yang dibutuhkan oleh murid saya. Jika dulu saya jarang berkolaborasi dengan orang lain, namun sekarang saya berusaha bekerja sama dengan semua pihak untuk mendukung proses pembelajaran murid saya. Saya mencari solusi atas permasalahan murid dengan mengundang orang tua wali murid yang bersangkutan agar ikut bekerja sama membantu. Saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat. Penerapan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak adalah saya mencari informasi dengan mengikuti pelatihan atau webinar yang bisa menguatkan nilai kemandirian saya. Saya juga mempunyai rencana membuat catatan refleksi khusus pada setiap peran yang saya geluti. Saya berencana membuat beberapa media ajar yang inovatif yang dapat diterapkan di kelas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.